Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ibu ya sudah memenuhi panggilan bicara di sini. Iya, dapat undangan. Terima Iya. kasih juga sudah diundang. Alhamdulillah. Ini Bu, mungkin waktu kita tidak terlalu panjang. Kenapa saya jadi minta tolong Ibu? Ibu kan pernah menjabat jadi kepala sekolah di sini. Jadi saya punya tugas nih Bu, untuk mewawancarai kepala sekolah gitu kan. Kebetulan Ibu kan menjabat kepala sekolah. Masa jabatan Ibu, waktu masa jabatan Ibu menjabat itu kira-kira pernah nggak ada permasalahan atau dilema di sekolah gitu kan? Pasti banyak kan Bu? Iya. Pasti banyak ya. Nah, namanya itu tuh pasti adalah Pasti ada permasalahan. Iya. Nah, hari ini saya ingin sedikit wawancara Ibu lah tentang bagaimana Ibu mengambil keputusan pada permasalahan itu. Iya. Bisa diceritakan atau dipikir-pikir dulu, kayak ini banyak sekali Ibu ya permasalahan. Bercerita ya, kita bercerita aja Bercerita ya. aja, Bahwa, gitu. yang ingin digali itu masalah kita sesama dewan guru dengan siswa, atau siswa dengan temannya, atau bagaimana itu sebaiknya ya. Ternyata banyak sekali ya permasalahan Iya. itu. Yang namanya- Kira-kira yang Ibu paling berkesan permasalahan itu apa? Oh, iya. Dilema yang pernah Ibu atasi. Gimana kalau masalah anak aja kayaknya. Oke, Masalah bisa. anak, orang tua, dan guru. Wah, itu komplikasi ya Bu ya. Ya, Luar biasa ya. Mungkin bisa diceritakan Bu bagaimana kisahnya? kisahnya ya. Kita dapat siswa waktu itu lumayan, siswa kita udah mulai bagus, banyak kayak gitu. Kita kedapatan siswa atau dapat titipan salah satu anak. Semula kita tidak tahu siapa anak ini, tapi ketika dia datang ke sekolah, awalnya seperti teman-teman lain, datang oke belajar penuh, hari pertama itu penuh. Seminggu kemudian dia datangnya cuma jam-jam pertama saja, istirahat hilang, pulang kayak gitu. Loh, kenapa nih anak? Padahalnya anaknya baik aja, sikapnya bagus dengan guru, cuman kok tidak ada ketika jam-jam tertentu kayak gitu. Nah, kita dapat laporan dari wali kelas, Bu, kenapa anak ulun hilang? Jadi permasalahan ini ada di murid Ibu ya Bu ya. Iya. Jadi permasalahannya wali kelasnya bercerita. Karena teman-temannya kan udah pada riweh nih. Kenapa dibiarkan kok dia tidak masuk lagi Bu? Nah, ini pasti jam sekian dia pasti akan pulang. Pasti nggak datang lagi, nggak ada lagi di sekolah. Sudah jadi kebiasaan. Sudah jadi, iya, karena sudah sebulan berikutnya kan pasti teman-temannya udah ngasih tanda kayak gitu. Nah, pada rapat bulanan itu diutarakan oleh orang tua, oleh wali kelas. Tidak mungkin kita biarkan kan? Kita tindak lanjuti. Tolong cari datanya, biodatanya, siapa dia, di mana rumahnya, alumni mana. Ternyata alumni kita juga. Dalam artian masih dalam satu yayasan dengan kita, adik dari SMP kita. Habis itu kita lihat anak siapa, waduh, berat ini kasusnya. Kenapa itu? Ternyata anak ketua yayasan sendiri. Gimana caranya? Otomatis dia akan merasa mungkin, wah ini sekolahan bapak gue, saya dia akan. Dan itu tidak bisa kita biarkan. Kalau kita biarkan berdampak dengan teman-temannya. Terus tuh kita jadi gimana, teman-temannya kan jadi miring. Dia menganggap sekolah kita jadinya gampang. Gampang kan? Oh, dia sih ada hubungan dengan yayasan kayak gitu. Nah, kira-kira nih dari permasalahan tadi, menurut Ibu sebelum kita menuju ke solusi dan sebagainya, kira-kira itu masuk dilema etika atau rujukan moral kalau Mana ya? Ada mungkin keduanya bisa sangkut di situ ya. Bisa dilema etika,
juga bisa nyangkut di dilema rujukan moral. Karena kita anggap dia salah juga sih. Setelah kita gali-gali ternyata dia tidak sepenuhnya salah. Oh, jadi setelah dicari ternyata tidak sepenuhnya salah. Kenapa? Kita ajak ketemuan, dia nggak mau. Gimana solusinya? Otomatis saya minta wali kelas ketemu dengan ketua yayasan. Kita undanglah beliau atas nama orang tua murid, bukan atas nama ketua yayasan. Alhamdulillah beliau datang dan datang. Terus itu beliau juga bilang, aku kan habis pikir kenapa ini kayak gini. Orang tuanya pun bingung. Iya, bingung. Kenapa jadi anaknya di rumah oke-oke aja, baik aja. Iya, kami bilang anaknya juga dalam kategori cerdas, ya. Akhirnya ketika kita sudah banyak bicara dengan orang tua murid, kita coba panggil anaknya hilang, nggak bisa kan? Nah, kita cari cara sehingga waktu pagi hari dia tidak masuk kelas. Kita tidak izinkan dia masuk kelas. Dia berbicara dengan, waktu itu kita belum punya guru BK, karena itu belum lengkap ya. Kita turunkanlah guru agama. Dia bicara dengan guru agama yang alhamdulillah beliau juga bisa mengorek tentang ini. Oh, ketemu kita ternyata dia tidak pengen sekolah di sini. Kenapa dia tidak pengen sekolah di sini? Hobinya nggak ada di situ. Dia hobinya kan otomotif. Oh, berarti ke SMK ya? Iya, arahannya kan SMK. Sementara orang tuanya tuh kepengen dekat-dekat sama orang tuanya. Iya, kalau SMK kan otomatis kita belum punya SMK waktu itu, jadi otomatis harus sekolah di sekolah orang lain. Oke, terima kasih Ibu. Itu permasalahan cukup ini ya, cukup rumit lah. Mungkin itu yang makanya sangat jadi berkesan ya. Berkesan. Oke, ini kira-kira dari permasalahan itu keputusan yang Ibu ambil untuk mengatasi permasalahan itu apa? Keputusan. Kita rapat lagi dengan teman-teman. Oke. Kita rapat dengan teman-teman. Banyak kan suara. Cut aja Bu, berhentikan. Ngapain kita mengurusi? Enak mengangkat anak orang. Sementara kalau dari sisi beliau mungkin terima, tapi kita kan mikir juga, ini ketua yayasan loh, anak ketua yayasan loh, tidak segampang itu. Ketika kita rapat, akhirnya kami harus urun rembuk dengan beliau sendiri, dengan Bapak ketua yayasan sendiri. Kita rembuk, kami yang ke yayasan akhirnya, kami di sana menyatakan pada beliau bahwa kalau pian bertahan, anak disekolahkan di sini, pikirkan masa depannya. Karena dengan dia sekolah hanya 1/4 hari, apa yang dia dapat? Apa yang dia dapat? Dia bolos, syukur-syukur bolosnya tidak kemana-mana. Nah, berarti dari kasus itu sudah terjawab nih. Artinya memang si anak itu memang bukan bakatnya di situ ya Bu ya. Makanya dari awal itu kan Ibu saya tanyakan dilema etika atau rujukan moral masuk keduanya, tapi lebih condong ke karena benar melawan benar. Kebenaran dan kebenaran kan berarti masuk ke etika ya. Ya, jadi di dilema etika. Nah, kemudian sudah keputusannya akan dipindah dengan sesuai jurusannya dan disetujui oleh orang tuanya. Alhamdulillah akhirnya orang tuanya setuju dan sekarang alhamdulillah anaknya sukses. Berarti kalau menurut kasus ini kira-kira menurut Ibu nilai kebajikannya apa nilai kebajikannya? Yang sekolah terapkan atau yang dalam kasus ini? Maksudnya mungkin dari kejujuran, atau keadilan. Ya, dari kejujuran kita temukan anaknya mau bicara jujur. Kejujuran, oke. Jadi
kemudian dari keadilan kita tidak memutuskan sepihak Ya, ya. masuk. Kita panggil orang tuanya, kita urut rembuk, kita kasih arahan, kita beri pandangan beliau, akhirnya beliau menerima. Siap, yaitu nilai kebajikan. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih, tantangan pada saat biasanya ibu memutuskan atau biasanya apa sih tantangan yang dihadapi dalam dilema yang ada di Mengatasi dilema-dilema yang ada di sekolah ya. bisa kasih Iya, di dalam rapat itu biasanya kita selalu menemukan hal yang pro dan kontra. Nah, tapi kita kembali kepada aturan. Nah, kan ada aturan, ada jurnisnya, ada apa. Ibu masuk di ini ya, mengacu kepada peraturan. Iya, Prinsip. harus itu. Kalau kita tidak mengacu pada aturan, akan mengambil keputusan sembarangan. Tidak ada dasarnya, dan orang tidak bisa terima. Kalau kita sesuai dengan data siswanya begini-begini, ini loh aturan yang dia langgar ini. Terus tuh kalau kita memaksakan anak itu sangkutnya lagi di emosi anak, juga ya perkembangan emosinya, perkembangan kejiwaannya. Kasihan dia kan, sekolah di kita tapi dalam keadaan tertekan, tidak punya masa depan. Ya, oke, terima kasih Ibu. Mungkin dua pertanyaan lagi nih. Jadwal maksudnya itu Ibu waktunya itu biasanya Ibu kalau ada permasalahan itu memberikan waktu untuk menyelesaikan atau langsung eksekusi di tempat atau lembut dulu dengan ini bagaimana? Biasanya kadang melihat gejala. Oh, iya. Kepala sekolah itu kadang-kadang memantau ya, pantau anak-anak lihat gejala. Hari ini penuh, hari ini kok tidak ada anak, siapa yang nggak hadir? Nih, besok ditanyakan siapa yang tidak hadir. Loh kok anak ini dalam bulan ini terlalu sering ketidakhadirannya atau apa yang dia lakukan, atau misalnya kok di kelas itu agak gaduh, kenapa terlalu sering gaduh? Nah itu kan bisa kita pertanyakan. Bisa lewat guru pengajar, bisa lewat wali kelas. Nah jika kegaduhan itu dalam tempo yang sering, kita panggil gurunya. Gaduhnya itu hanya pada guru tertentu atau memang selalu gaduh? Kalau selalu gaduh ya wali kelas dong. Kalau pada guru tertentu ya guru tertentu. Berarti fleksibel ya, tidak mesti harus teratur waktu. Kemudian dulu kita rapat, kemudian kita untuk di grup web, sekarang kita rapat guru-guru langsung nggak boleh dilihat kondisi ya, sesuai kondisi di mana apa yang harus kita perlukan, sesuai waktu, apa urgent tidaknya. Ya, harus dilihat permasalahannya dulu ya. Terakhir nih Bu, kira-kira biasanya yang sering bantu Ibu tuh di sekolah biasanya siapa sih yang bantu, maksudnya tuh orang yang bisa Ibu percaya gitu kan, biasanya ke siapa? Dalam kondisi tertentu ya. Nah kembali lagi karena tidak ada guru BK ya. Dulu itu karena tidak ada guru BK, kita ambil yang senior ya. Senior kita lihat dari pengalaman beliau. Juga kita lihat dari latar belakangnya beliau. Terima kasih. Ya, Ibu, ini sudah di penghujung pembicaraan kita ya Bu ya. Jadi dari awal sampai akhir ini Bu, kira-kira pembelajaran apa sih yang didapatkan atas kasus yang diceritakan Ibu? Maksudnya pembelajaran yang ada dalam dilema etika yang ada di kasus itu. Mungkin ada beberapa yang bisa kita tarik ya pembelajaran dari kasus ini. Yang pertama, memang anak-anak itu tidak bisa dipaksakan. Orang tua pengennya dia sekolah di sini, ternyata dia tidak pengen di situ. Akhirnya terjadi hal yang kita alami. Kemudian dalam menyelesaikan masalah mungkin memang harus dilibatkan orang tua. Dan ya ada dua itu ya. Oke, itu mungkin ya Bu ya pembelajaran yang bisa kita
dapat dari pembicaraan kita tentang pengambilan keputusan. Oke, mungkin itu saja ya Bu. Terima kasih banyak atas sama-sama. waktunya. Sampai ketemu lagi ya Bu. Iya. Sekarang Ibu menjabat apa Bu di SMA? Wah, oke ya. Oke, kepala sekolah tidak Oh, oke. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama. atas waktunya. Semoga sukses ke depannya. Amin. Saya mohon pamit ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Haji Mukni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, Iya. saya minta waktunya sebentar nih. Ya. Saya ini ada tugas dari program guru penggerak untuk mewawancarai kepala-kepala sekolah. Kebetulan kan Pak Mukni kan selama ini kan sudah menjabat tahun berapa Pak kalau nggak salah Pak? 3 tahun yang lalu. Ya 3 tahun yang lalu ya Pak ya. 3 tahun yang lalu. Nah, jadi di sini tugasnya adalah saya mewawancarai Bapak lah. Ya. Boleh Pak? Oke, boleh. Silakan. Alhamdulillah, ya. Jadi gini Pak, di sini setiap di sekolah itu kira-kira nih selama Bapak menjabat selama 3 tahun banyak nih ya permasalahan ya Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kira-kira dalam macam-macam masalah tadi kira-kira ada nggak yang diingat permasalahan apa, kemudian dalam pengambilan keputusannya bagaimana. Nah mungkin itu Pak. Kira-kira ya. Kira permasalahannya kan banyak ya. Banyak ya. Cuma yang kayak gini aja ya, permasalahannya masalah PPDB yang akhir-akhir ini. Oh PPDB Ya, ya. PPDB penerimaan peserta didik baru. Oke. Kita tahun kemarin itu memang menurun siswa yang mendaftar ke sekolah ini, akhirnya berdampak kepada guru. Akhirnya kalau disebut istilahnya kebanyakan guru lah daripada peserta didik. Akhirnya guru kalau kita bertindak secara ini mungkin ada yang dirugikan. Istilahnya mungkin apalagi kan kita kan punya guru yang sudah bersertifikasi. Nah, akhirnya kan berkurang ini jamnya yang berkurang jamnya. Nah, jadi solusinya itu sebelumnya kita konfirmasikan dulu dengan guru yang bersangkutan. Ini permasalahan ini loh. Kemudian kita sebagai kepala sekolah bermusyawarah atau berdiskusi dengan para kasih atau wakil-wakil kepala sekolah permasalahan yang kita hadapi sekarang ini. Kemudian setelah itu kita rangkum supaya tidak ada yang dirugikan di antara guru yang tadi yang bersertifikasi dengan guru yang kurang jam mengajarnya. Oke, jadi permasalahannya gara-gara PPDB tadi kekurangan murid ya, Ya, Pak. ya. Akhirnya berdampak guru-guru tadi kekurangan jam ya, Pak. Ya. Ya. Oh, jadi itu permasalahannya kemungkinan terancam ya guru-gurunya Ya. ya. Kehilangan jam mengajar, otomatis sertifikasi berkurang. Oh, Ya. gitu. Jadi kita diskusikan dengan wakil sekolah, wakil kepala sekolah, bahwasanya kaitan nih permasalahan ini supaya guru yang berkepentingan tadi tidak dirugikan. Jadi akhirnya kita membuat kebijakan bahwasanya dia boleh mencari jam di lain atau maksudnya di sekolah lain. Oh, diperbolehkan Ya, diperbolehkan karena selama itu tidak merugikan kita. Karena kalau kita ini kan sedangkan pembiayaan berkurang. Oke, dari permasalahan tadi Pak, yang ingin saya tanyakan kira-kira dari kasus atau dilema yang permasalahan PPDB tadi guru-guru terancam untuk kekurangan jam itu termasuk mana Pak? Dilema etika atau Kita lihat dulu permasalahannya atau kasusnya. oh gitu. Jika
itu Benar. berhubungan dengan kerana hukum, itu bisa masuk ke rujukan moral. moral. Benar sekali. Tapi kalau Ini- misalkan D5 etika, kalau memang itu Iya. bermanfaat untuk yang satu sama lain, Iya. itu tidak jadi masalah. Oh, berarti ini masuk ke Ke D5 etika. Oh, berarti udah ngerti. Oke. Kemudian selanjutnya Pak, nilai-nilai kebajikan apa Pak? Maksudnya nilai apakah ada nilai keadilan atau kejujuran, kemanusiaan? Ya. Apa? Kalau memang kita mau Nilai keputusan lulusan. nilai D5 etika itu, memang itu rasa keadilan, Keadilannya ya. rasa kemanusiaan. Seandainya kita posisi kita seperti Benar sekali. mereka, kayak apa perasaan kita? Benar Paling sekali. tidak rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaannya ya. Oke. Kemudian ini selanjutnya apa? Tantangan yang biasanya tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak setiap ada permasalahan itu biasanya tantangannya di mana sih? Tantangannya begini, sebenarnya asal kita keterbukaan aja satu sama lain, Oh, insya Allah permasalahan itu tidak ada. Selama Jadi- itu dikatakan ada satu sama lain atau iya. pihak yang berkepentingan. Benar sekali. Jadi kuncinya itu adalah tantangan itu yang penting komunikasi. Oh ya, komunikasi istilahnya. Jadi kita membangun bagaimana komunikasi kita dengan yang pihak-pihak yang rekan-rekan guru yang lain, sehingga kita bisa menjelaskan dengan sebenar-benarnya apa sih yang terjadi. Oh, benar sekali. Kemudian biasanya nih Pak ya, biasanya dalam pengambilan keputusan itu memerlukan waktu tertentu atau langsung eksekusi di tempat atau bagaimana? Kalau kita tidak juga memerlukan waktu, mungkin kita punya prosedur Pak. Oh, prosedur. Kan kalau ada Dilihat permasalahan dulu. dilihat dulu, Oh, benar. kemudian kita panggil dulu bagian wakil-wakilnya atau wakil kepala sekolahnya, kita rundingkan. Kemudian kalau memang sudah itu ada kesepakatan, baru kita bawa ke ketua yayasan. Oke, benar. Berarti berembuk dulu ya Pak. Ya, rembuk dulu Tidak, lah istilahnya. tidak harus satu hari kita kumpul sekian, berjadwal enggak Pak ya? Ya, enggak. Fleksibel aja Fleksibel ya Pak? aja, ya. Oke. Ini mungkin pertanyaan selanjutnya, kira-kira yang biasa membantu Bapak, orang yang berperan gitu dalam pengambilan keputusan ini biasanya siapa Pak di sekolah itu? Biasanya bagian wakil. Waka-waka ya, wakil kepala sekolah. Karena kita adalah perwakilan daripada guru-guru. Oh, benar sekali. Berarti itu ya dari wakasek, Iya, wakasek, siswaan, kurikulum siswa, gitu. kurikulum. Nah, oke, ini terakhir ya Pak ya. Iya. Terakhir, kira-kira nih dari pembicaraan kita di awal itu kira-kira hasil dari pembicaraan ini apa Pak kira-kira? Hasilnya gini, yang penting kita menjalin komunikasi satu sama lain sehingga tidak ada yang dirugikan. Oh, berarti komunikasi. Komunikasi dulu yang perlu kita bangun dulu. Berarti Bapak mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan Ya. tadi ya Pak ya. Karena itu tadi kan kata Bapak bahwa dengan komunikasi kita bisa mengetahui Adakah atau suatu permasalahan satu sama lain. Oke, mungkin itu saja Pak. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya Pak. Iya, Rasanya maaf. sudah 1 minggu ini ya Pak ya saya hubungi Bapak sibuk sekali ya Pak ya. Ya, Sekarang Bapak ngajarnya di mana Pak? di SMA Islam Sabila Oh, berarti masih di SMA Sabila. Ya, masih. Tapi sebagai ini ya Pak Wakasek ya Pak. Ya, Wakasek Sekarang bagian- jadi Wakasek ya, Pak? Ya, Wakasek bagian sarana prasarana. Oh, prasarana. Oke. Mungkin itu saja Pak. Terima Oke. kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama. Atas mengganggu waktunya. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya akhiri ya Pak ya. Ya, G. Terima kasih banyak. Saya pamit dulu Pak. G. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi